Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, anak-anak semuanya, kita kembali lagi membahas soal fisika. Dalam hal ini kita sebentar lagi mau ujian akhir semester. Saya akan membahas latihan atau contoh-contoh soal dari ujian akhir semester fisika kelas 10. Untuk soal pertama itu kita membahas tentang hukum Newton. Soal pertama, jika kita naik bus yang sedang melaju kemudian direm, dengan tiba-tiba tubuh akan terdorong ke depan. Hal ini terjadi karena untuk isian yang ini yang pertama yaitu yang B, sifat kelembaban benda. Mengapa demikian? Karena sifat kelembaban benda itu terdefinisi pada hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi contoh dari hukum Newton 1 yaitu apabila kita naik mobil kita akan terdorong ke depan. Itu dinamakan hukum kelembaban atau sigma F sama dengan 0. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nadia berada di dalam lift yang bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per sekon. Jika massa Nadia 50 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, gaya normal yang bekerja pada Nadia adalah, ini sama yaitu hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua yaitu menyatakan bahwa sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan. Sigma F sama dengan massa kali percepatan, di mana kita mengetahui percepatan si Nadia melakukan berada di dalam lift yaitu kita simbolkan dengan G, percepatan itu A, A. Jika massa Nadia itu M dan gaya gravitasi itu adalah G, Gaya gravitasi adalah percepatan gravitasi G. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Maka kita harus tahu dulu, Kita menggunakan gambar gaya normal, Gaya normal, dimana kalau gaya normal diimbangi dengan W atau berat benda, Apabila dia ke atas melakukan percepatan, gaya normal pada si Nadia ini adalah, karena ini berbanding terbalik, maka N min W sama dengan M kali A. N sama dengan min M kali G sama dengan M kali A. N sama dengan M kali A ditambah M kali G. Maka nilainya M-nya adalah 50 dikali A-nya 4 ditambah M-nya 50 lagi dikali G-nya 10 sama dengan, ini karena min pindah ke kanan jadi plus, 200 ditambah 500 sama dengan 700 Newton. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Jadi isiannya 700 Newton. Kita lanjut ke soal nomor 3.
Pernyataan yang tepat mengenai hukum Newton 2. Hukum 2 Newton adalah yang A, resultan gaya berbanding lurus dengan percepatan yang dihasilkan. Ya, kita sudah membahas tadi pada nomor 2 hukum 2 Newton bahwasanya adalah sigma F sama dengan M dikali G, di mana dia mengatakannya A ini benar atau salah. Resultan gaya berbanding lurus dengan percepatan yang dihasilkan. Benar ya yang A. Kita cek juga yang nomor B. Resultan gaya yang berbanding lurus dengan kuadrat percepatan. Di sini tidak menggunakan kuadrat. Salah berarti. 3 juga yang C. Resultan gaya berbanding terbalik dengan percepatan yang dihasilkan. Tidak. Karena sigma F berbanding lurus dengan percepatannya. A ini percepatan, M itu massa, F itu gaya. Resultan gaya berbanding terbalik dengan massa benda. Tidak, dia berbanding lurus. Yang E, resultan gaya berbanding terbalik dengan massa dan percepatan. Ini salah juga. Jadi isian untuk nomor 3 yaitu A, resultan gaya berbanding lurus dengan percepatan yang dihasilkan. Baiklah, kita lanjut ke soal nomor 4. Satuan tekanan dalam SI atau sistem internasional ya adalah apa? Untuk tekanan itu satuannya adalah Pascal ya. Ya. Untuk satuan dari tekanan itu adalah Pascal. Kita lanjut nomor 5. Di bawah ini merupakan besaran pokok menurut SI ya. Menurut SI kita lihat kilogram watch ya. Watch ini bukan termasuk besaran pokok. Kita tahu besaran pokok itu ada 7, ada massa, ada panjang ya. Kilogram Celsius salah. Celsius ini bukan satuan besaran pokok, melainkan kalau suhu satuan besaran pokoknya adalah satuannya adalah Kelvin. Yang C meter, benar meter, dan detik, benar. Meter untuk satuan panjang dan detik untuk satuan waktu. Jadi usia nomor 5 adalah C. Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6, kita membahas materi tentang gerak lurus. Sepeda bergerak dengan posisi mengikuti persamaan X sama dengan 2T kuadrat plus T dengan X dalam meter dan T dalam sekon dan 2 dalam meter per sekon kuadrat. Kecepatan sesaat sepeda saat T sama dengan 2 sekon besarnya sama dengan. Jadi kita yang pertama dulu kita lihat persamaan kuadratnya. Kita lihat X sama dengan 2T kuadrat plus T sama dengan D-nya adalah 2 sekon ya. Untuk mengetahui V itu maka kita menggunakan turunan dari posisi sepeda tersebut. Jadi dx per dt. Kita mengetahui kalau v itu kecepatan yaitu turunan dari posisi terhadap waktu. 2t kuadrat plus t. Nah, kita mendapatkan hasil. Ingat, kalau turunan itu pangkat dikali depan. Pangkat dikurang 1. 4t plus 1. Nah, ini untuk mencari v. Jadi untuk kecepatan sesaat apabila T sama dengan 2 sekon sama dengan 4 dikali 2 plus 1 sama dengan 8 ditambah 1 sama dengan 9 meter per sekon. Jadi isian untuk nomor 6 adalah B. Baiklah, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 7. Jika gaya 12 Newton menyebabkan suatu benda mengalami percepatan
2 meter per sekon kuadrat. Gaya yang diperlukan agar percepatan benda menjadi 3 meter per sekon kuadrat adalah, nah ini adalah soal fisika juga, soal gaya, hukum 2 Newton, di mana ini merupakan perbandingan ya teman-teman, karena di sini gaya dan percepatan, maka kita mengetahui bahwa F sama dengan M kali A. Kita buat dulu, kan dia diminta percepatan 1 dan percepatan 2. Boleh kita menggunakan F1 per F2. Kita tahu bahwa M dikali A kan, F-nya M1 dikali M2 dan M2 kali A1 dan A2. Seperti ini. Karena di sini M-nya tidak diketahui, maka M-nya dicoret. Jadi tinggallah F1 itu 12 ya. F1 12 yang ditanya F2. A1-nya tadi 2 meter per sekon kuadrat per 3 meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana ini? Kita kalikan silang. Jadi mana temannya F2 itu dibagi nantinya. Mana yang lawannya maka kita kalikan. 12 dikali 3. F2 sama dengan 36 dibagi 2. F2 sama dengan 18 Newton. Jadi isiannya yang 18 Newton. Lanjut kita ke nomor 8. Nomor 8 itu soalnya tentang kalori. Air bermassa 100 gram berada dalam suhu 20 derajat Celcius dipanasi dengan suhu 8 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 ya. 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan kalor yang diperlukan. Nah, ini hukum kalor ya. Air bermassa kita ketahui dulu, diketahui ya, M-nya adalah 100 gram. Kita lihat ini sepertinya satuannya sudah sama derajat Celcius, jadi kita tidak perlu ubah. Terus diketahui lagi suhunya ya. Suhunya itu adalah T-nya, T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Terus ya, T2-nya adalah 80 derajat Celcius. C ya, kalor jenisnya adalah 1 kalori per gram derajat Celcius. Terus yang ditanya adalah berapa satuan kalorinya atau kalornya, jumlah kalor adalah Q ya. Sama dengan jawab. Kita mengetahui bahwa kalor itu adalah rumusnya MC delta T. M-nya adalah 100, C-nya 1, delta T-nya yaitu T2 dikurang T1, 80 dikurang 20 sama dengan 100 dikali 60 ya. 60 jadi isiannya 6000 kalori. Jadi isian untuk nomor 8 itu adalah A atau 6000 kalori. Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi di contoh soal ujian akhir semester kelas 10 pelajaran fisika. Dari nomor 9, besi yang masanya 4 kg, suhunya 20 derajat Celcius, dipanaskan dengan suhu 92 kJ. Apabila kalor jenis besi 460 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu besi setelah dipanaskan adalah. Jadi teman-teman, ini adalah contoh soal dari kalor ya. Jadi kita diketahui M sama dengan 4 kg, suhunya adalah T sama dengan 20 derajat Celcius. Terus kalor jenisnya adalah 460 Joule per kilogram per derajat Celcius. Q ya, ini kalornya.
Yang tadi kita mencari kalornya, Q-nya. Sekarang kita mencari suhunya, suhu kedua. Jadi untuk 92 kilojoule itu langsung kita jadikan ke joule, kilo ke joule, kg, hg, dag, itu 23. Jadi dikalikan 1000 ya, 3 tangga ke bawah dikalikan 1000, nolnya ada 3 joule. Yang ditanya adalah suhu kedua, ini suhu pertama. Jadi jawab Q sama dengan MC delta T. Kita sudah tahu Q-nya 9200 kali M4, C itu 460 dikali delta T dulu terlebih dahulu ya. Untuk itu 9200 dikalikan 4 dikali 460 ya, 1840 derajat delta T ya. Delta T nya sama dengan 9200 dibagi 1840 sama dengan itu ada 50 derajat Celcius ya. Itu delta T. Baru kita mencari T2. T2 per kurang T1. Delta T sama dengan T2 min T1. Jadi delta T tadi 50, T2 nya adalah ya, T2 nya yang dicari dikurang 20 derajat Celcius, T1 nya 20. Jadi ini pindah ke sini, 20 ditambah 50 sama dengan 70 derajat Celcius. C. Kita lanjut ke soal nomor 10. Jadi isian tadi C ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Untuk menaikkan suhu 5 kg air dari 15 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius diperlukan kalor sebanyak. Diketahui kalor jenisnya adalah 4,2 kali 10 pangkat 3 joule per kilogram derajat Celcius. Kita ketahui dulu, diketahui suhunya adalah 5 kg. Suhunya ini M-nya 5 kg. T sama dengan 15 derajat Celcius. T2-nya T1-nya 15, T2-nya 40 derajat Celcius. C-nya sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3. Yang dicari adalah kalor atau Q-nya. Mudah nih. Jawabnya adalah Q sama dengan MC delta T. Ya. M itu 5 dikali ke 4,2 kali 10 pangkat 3 dikali T2 dikurang T1. 40 dikurang 15 ya. Adalah 25. Hasilnya adalah 52500 joule. Jadi isiannya yang A. Oke, baiklah anak-anak dan teman-teman semuanya, cukup di sini dulu pembahasan soal fisika kelas 10. Materinya tadi banyak, ada kalor, ada gaya, ada gerak lurus. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Belajarlah terus sampai ke negeri Cina, karena dengan belajar, dengan menuntut ilmu, insya Allah mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih bermakna. Mungkin sekian dulu yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.